Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian senantiasa selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Laila Zulfiana dari kelompok 3 sebagai moderator. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Nah, tujuan dari kajian kali ini yakni untuk mengetahui bagaimana respon dunia Islam terhadap filsafat Yunani. Dan untuk lebih jelasnya, pembahasan akan dibahas oleh masing-masing pemateri dari kelompok 3. Di antaranya adalah Lia Lutfiah Nur Hikmah sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai hubungan filsafat dengan ilmu fikih. Pemateri kedua, Muhammad Beni, yang akan membahas mengenai hubungan filsafat dengan ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Dan pemateri ketiga, Muhammad Bobi, yang akan membahas mengenai respon dunia Islam terhadap filsafat Yunani. Dan yang keempat, Muhammad Fahmi Amrullah, yang akan membahas mengenai perkembangan filsafat Yunani di dunia Islam. Baik, kepada para pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan pembahasannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan salah satu keilmuan yang ada dalam Islam, yakni ilmu usul fikih dengan filsafat Yunani. Ada 3 faktor yang menjadikan disebutnya ada hubungan antara ilmu usul fikih dengan filsafat Yunani. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i sebagai pelopor ilmu usul fikih yang juga menulis buku Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah, beliau menerangkan bahwasanya filsafat ini memiliki 2 karakteristik utama, 2 sifat utama. Yang pertama ilmiah dan yang kedua sistematis. Nah, 2 sistem ini ketika dibandingkan dengan filsafat Yunani, 2 hal ini juga merupakan hal inti begitu dalam filsafat Yunani. Baik, yang kedua yakni pikiran filosofis. Karena ilmu usul fikih menggunakan pendekatan ilmu mantik atau ilmu logika dalam metodologinya. Dapat dilihat juga implementasinya ketika kita mempelajari fikih atau usul fikih pasti diawali dengan yang namanya definisi. Yang mana definisi itu jika dalam ilmu mantik disebut ta'rif, sedangkan di dalam filsafat Yunani disebut dengan ontologi. Kemudian yang ketiga yakni logika Aristoteles merupakan filosof Yunani dengan ciri khasnya yakni logis, masuk akal. Nah, ada juga metode dalam ilmu usul fikih yang namanya qiyas, yang mana qiyas ini metode penggalian hukumnya menggunakan pendekatan logika begitu antara hukum yang sudah ada sebelumnya dan sudah ada dalilnya dengan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan rasionalisasi tertentu sehingga dapatlah hukum dari hukum yang ada sebelumnya gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan-kawan, yaitu tentang hubungan ilmu Islam dengan filsafat. Yang pertama adalah hubungan ilmu filsafat dengan tasawuf. Biasanya ilmu tasawuf dan filsafat seringkali dipandang berlawanan. Tasawuf dan filsafat seringkali dilihat secara dikotomis maupun epistemologis ataupun sosiohistoris. Secara epistemologis, ilmu tasawuf adalah disiplin ilmu yang mengabaikan intelektual ataupun akal dan hanya menitik beratkan pada intuisi, ilham dan bisikan hati, meski kadang-kadang tidak bisa diterima dengan akal ataupun rasionalitas. Dan yang kedua adalah hubungan ilmu Islam dengan ilmu kalam. Hubungan ilmu filsafat dengan ilmu kalam ini sangat erat hubungannya. Objek yang dibahas di ilmu kalam ini adalah ilmu tentang ketuhanan dan segala hal yang membahas tentang Tuhan. Sedangkan objek yang dibahas di filsafat ini adalah tentang ketuhanan juga, di samping juga membahas alam, manusia dan segala hal yang ada. Antara ilmu kalam dan filsafat ini seringkali
tumpang tindih. Artinya, pembahasan yang terdapat di dalam ilmu kalam ini sering juga dijumpai di pembahasan tentang filsafat. Baik, bismillah. Maksudnya saya akan melanjutkan materi mengenai respon dunia Islam terhadap filsafat Yunani. Nah, di dalam dunia Islam, filsafat Yunani disikapi dengan berbagai macam respon. Ada yang mengadopsi teori filsafat Yunani, kemudian menerapkannya dalam Islam. Ada pula golongan yang menolak ajaran filsafat Yunani ini dengan keras gitu, atau tidak mau menerima sama sekali. Nah, ada pula yang mengambil metodologi filsafat Yunani ini yang dirasa tidak menyimpang, lalu meninggalkan pemahaman dalam filsafat ini yang dirasa menyimpang itu. Nah, kegiatan ilmiah yang pertama dari kaum muslimin yakni berkisar pada Al-Quran dan Al-Hadis saja. Nah, kemudian menyusul kegiatan ilmu keislaman yang lainnya seperti halnya bahasa, apalagi sejarah dan riwayat-riwayatnya, tauhid, fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi kegiatan ilmiah selanjutnya lebih memperoleh kemajuan pada masa Abbasiyah, dimulai dari masa Al-Mansur pada tahun 754 sampai 770 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, di antara sebab-sebabnya ialah adalah sebab yang pertama, karena khalifah-khalifah Abbasiyah sangat berhasrat untuk memajukan ilmu dan kebudayaan. Nah, berapa ulama dan tabib didatangkan termasuk mereka yang bukan muslim. Nah, guna untuk memperkuat pertalian, guna untuk memperkuat tali persaudaraan kebudayaan mereka dengan kaum muslimin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dan adanya terjemahan dalam bahasa Arab terhadap buku-buku yang berasal dari India, Iran, Surani Ibrani dan tentunya Yunani juga gitu. Nah, dalam hal ini golongan Masehi Nestorius dan Jacobites sebagai perwira kebudayaan Yunani di luar timur telah mempunyai andil yang besar dalam membangun dunia fikir Islam, utamanya sebagai penghubung antara kedua kebudayaan yaitu Arab Islam dengan kebudayaan Yunani Latin. Mungkin segitu saja materinya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai perkembangan filsafat Yunani di dunia Islam, kami telah merangkum beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah filsafat Yunani yang telah sampai ke dunia Islam, baik itu berupa teks-teks asli maupun ulasan-ulasannya, berasal dari dua fase yang berturut-turut, yaitu fase Helenisme dan Helenisme Romawi. Kemudian poin yang kedua, perkembangan filsafat di dunia Islam didorong dengan adanya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian poin yang ketiga, lahirnya para filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan yang lainnya. Kemudian poin yang keempat, masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam terjadi secara alami sebagai hasil interaksi antara masyarakat muslim dengan bangsa Syria, Persia, dan yang lainnya yang secara tidak langsung telah membahas ilmu kedokteran, ilmu kimia ke dalam Islam. Kemudian, penerjemahan filsafat Yunani ke dalam Islam terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah penerjemahan secara tidak langsung, yaitu filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab melalui tangan kedua. Kemudian tahapan yang kedua, setelah para ahli ataupun pemikir Islam mengetahui ataupun mengenal filsafat Yunani lewat penerjemahan tersebut, maka barulah mereka mengadakan pensyarahan yang pada giliran selanjutnya mampu melahirkan filosof muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat banyak kekurangan, kami dari kelompok 3 memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.